Cerita 1, Kamera di Balik Ventilasi. Namaku Nara. Sampai sekarang, aku masih menutup seluruh tirai sebelum matahari terbenam. Bahkan ketika berada di lantai 2 hotel atau apartemen yang menghadap gedung kosong, aku tetap memeriksa jendela, ventilasi, lemari, dan celah di balik cermin. Kebiasaan itu bermula pada pertengahan 2022, ketika aku pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota Bandung. Saat itu aku baru diterima bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan kecil. Karena ingin menghemat biaya, aku memilih rumah tua yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Bangunannya sederhana, dengan 2 kamar tidur, ruang tamu sempit, dapur di bagian belakang, serta halaman yang dipenuhi tanaman liar. Pemilik rumah mengatakan tempat itu sudah lama kosong. Ia juga menjelaskan bahwa suara-suara aneh mungkin terdengar saat malam karena rangka atapnya terbuat dari kayu lama. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Lingkungan di sekitar rumah memang sepi. Hanya ada sekitar 10 bangunan di sepanjang jalan sempit tersebut. Pada malam hari, sebagian besar warga sudah menutup pintu sebelum pukul 9. Lampu jalan hanya menyala di beberapa titik sehingga banyak bagian jalan tenggelam dalam kegelapan. Tetanggaku yang paling dekat adalah pasangan suami istri bernama Pak Dimas dan Bu Ratih. Mereka tinggal di rumah sebelah bersama anak laki-laki mereka yang masih kecil. Keduanya ramah dan sering menanyakan apakah aku membutuhkan bantuan. Kehadiran mereka membuatku merasa lebih aman. Selama beberapa minggu pertama, tidak ada sesuatu yang benar-benar mengganggu. Aku mulai mengenal suara rumah itu. Kayu atap akan berderit saat udara dingin. Pipa di dapur kadang bergetar ketika tekanan air berubah. Daun pohon mangga sering bergesekan dengan dinding belakang. Namun, pada bulan kedua, aku mulai mendengar suara berbeda dari arah jendela kamar. Bukan suara ranting atau hewan. Suara itu seperti benda keras yang perlahan digesekkan pada bingkai jendela. Biasanya terdengar setelah aku mematikan lampu. Kadang hanya berlangsung beberapa detik, tetapi pada malam tertentu suara itu kembali berulang setelah beberapa menit. Aku pernah langsung membuka tirai untuk memeriksa halaman. Tidak ada siapapun di sana. Hanya tanaman basah, pagar rendah, dan bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa suara itu berasal dari cicak atau tikus di atap. Namun, ada satu hal yang membuatku sulit percaya pada penjelasan tersebut. Suara itu selalu berhenti saat aku menyalakan lampu. Ketika lampu dimatikan kembali, gangguan itu terkadang muncul lagi. Aku menceritakannya kepada Pak Dimas. Ia memeriksa bagian luar jendelaku pada akhir pekan. Menurutnya, tidak ada bekas kerusakan atau jejak orang memanjat pagar. Mungkin kucing, katanya. Di belakang sini memang sering ada kucing liar. Aku mengangguk meskipun tidak sepenuhnya yakin. Beberapa hari kemudian, Pak Dimas memberitahu bahwa keluarganya akan pergi ke Garut selama hampir 2 minggu untuk menghadiri acara keluarga. Sebelum berangkat, ia memberikan nomor telepon saudaranya dan meminta aku menghubungi jika terjadi sesuatu. Setelah mereka pergi, suasana jalan terasa jauh lebih sunyi. Malam pertama berlalu tanpa gangguan. Namun, pada malam kedua, suara gesekan itu muncul lagi. Kali ini bukan dari jendela kamar. Suara tersebut berasal dari ventilasi kecil di atas dinding, tepat di dekat langit-langit. Aku bangkit dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Seperti sebelumnya, suara itu langsung berhenti. Aku mengambil kursi, lalu berdiri di atasnya untuk melihat ventilasi. Lubangnya tertutup kisi-kisi plastik yang sudah menguning. Di sela-selanya tampak gelap. Aku tidak melihat serangga atau benda apapun. Ketika hendak turun, aku menemukan sesuatu di lantai. Sebuah serpihan plastik hitam kecil tergeletak tepat di bawah ventilasi. Bentuknya tipis dan melengkung, seperti bagian dari penutup alat elektronik. Aku memotretnya, kemudian menyimpannya di atas meja. Keesokan harinya, aku harus bekerja lembur. Aku baru sampai di rumah sekitar pukul 10 malam. Saat berjalan menuju pintu, aku melihat sebuah mobil berwarna abu-abu terparkir di ujung jalan. Mesinnya mati dan lampunya padam. Aku tidak dapat melihat siapa yang berada di dalam karena kaca mobilnya sangat gelap. Mobil itu sebenarnya tidak terlihat mencurigakan. Namun, ketika aku membuka pagar, lampu depannya tiba-tiba menyala. Kendaraan itu kemudian berjalan perlahan melewatiku sebelum menghilang di tikungan. Aku mencoba mengingat nomor polisinya, tetapi pelat belakangnya tertutup lumpur. Malam itu aku mengunci semua pintu dan menempatkan kursi di bawah gagang pintu belakang.
Aku juga menutup tirai lebih rapat dari biasanya. Sekitar 1 jam kemudian, ketika sedang memeriksa pesan di ponsel, aku menerima permintaan mengikuti dari akun media sosial yang tidak kukenal. Nama akun itu adalah Catatan N. Foto profilnya menampilkan gambar bunga berwarna putih. Akun tersebut tidak memiliki pengikut, tetapi sudah mengunggah puluhan foto. Awalnya aku mengira itu akun palsu biasa. Namun, unggahan paling baru membuat tubuhku terasa dingin. Foto itu menampilkan rumah kontrakanku. Di bagian bawahnya terdapat tulisan singkat. Lampunya masih menyala. Aku membuka unggahan lainnya. Semakin lama melihatnya, semakin sulit bagiku untuk bernapas. Ada foto saat aku membeli makanan di warung dekat kantor. Ada foto ketika aku menunggu ojek. Ada pula foto saat aku berdiri di depan minimarket pada sore hari. Sebagian gambar diambil dari jarak jauh. Wajahku tidak selalu terlihat jelas, tetapi pakaian, tas, dan tempatnya membuatku yakin bahwa orang dalam foto itu memang aku. Lalu aku menemukan foto-foto yang diambil dari dalam rumah. Salah satunya memperlihatkan aku duduk di meja makan sambil menggunakan laptop. Foto lain menampilkan aku tertidur di sofa. Ada juga gambar saat aku baru keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuh. Sudut pengambilan gambarnya berada di atas. Tepat dari arah ventilasi. Tanganku gemetar hebat. Aku menatap lubang kecil di atas dinding kamar. Tiba-tiba semua suara yang selama ini kudengar terasa masuk akal. Seseorang bukan hanya mengawasiku dari halaman. Seseorang telah memasang kamera di dalam rumahku. Aku langsung menelepon Pak Dimas, tetapi sambungannya tidak terjawab. Kemudian aku menghubungi polisi sambil berjalan keluar dari kamar. Petugas yang menerima telepon memintaku tetap berada di tempat aman dan tidak menyentuh apapun. Aku mengunci diri di kamar mandi karena ruangan itu tidak memiliki ventilasi yang menghadap keluar. Saat menunggu, ponselku bergetar. Akun Catatan N mengirim pesan pribadi. Kamu seharusnya tidak melihatnya sekarang. Beberapa detik kemudian muncul pesan kedua. Jangan menelepon siapapun. Aku tidak membalas. Dari dalam kamar mandi, aku mendengar sesuatu bergerak di ruang tengah. Bukan suara kayu memuai atau benda jatuh. Langkah kaki itu jelas terdengar, lambat dan berhati-hati. Seseorang berada di dalam rumah. Aku menutup mulut agar napasku tidak terdengar. Ponsel masih menempel di telinga. Petugas terus berbicara, memintaku tidak keluar apapun yang terjadi. Langkah tersebut berhenti di depan pintu kamar mandi. Bayangan seseorang terlihat dari celah di bawah pintu. Gagang pintu bergerak perlahan. Untungnya, aku sudah menguncinya. Orang itu tidak berbicara. Ia hanya berdiri di luar selama beberapa saat. Setelah itu terdengar gesekan panjang di permukaan pintu, seolah benda tajam sedang ditarik dari atas ke bawah. Aku menahan tangis. Tidak lama kemudian, suara kendaraan polisi terdengar dari ujung jalan. Bayangan di bawah pintu langsung menghilang. Langkah kaki bergerak cepat menuju bagian belakang rumah. Aku mendengar pintu dapur terbuka, lalu suasana kembali sunyi. Polisi tiba beberapa menit kemudian. Mereka menemukan pintu belakang dalam keadaan terbuka. Kunci luarnya tidak rusak. Hal tersebut berarti pelaku mungkin memiliki kunci cadangan atau sudah mengetahui cara membuka pintu tanpa meninggalkan bekas. Dua petugas memeriksa kamar. Setelah melepaskan kisi-kisi ventilasi, mereka menemukan kamera kecil yang dipasang di balik dinding. Kamera tersebut terhubung ke kabel tipis yang masuk ke loteng. Di atas plafon, mereka menemukan perangkat penyimpanan, pemancar sinyal, beberapa baterai, serta tumpukan foto yang dicetak di atas kertas biasa. Sebagian foto telah diambil jauh sebelum aku pindah ke rumah tersebut. Foto-foto itu menampilkan dua perempuan berbeda yang kemungkinan pernah tinggal di sana sebelumnya. Salah satu petugas kemudian menemukan bagian plafon yang dapat dibuka dari dalam lemari kamar kosong. Di baliknya terdapat ruang sempit yang terhubung ke loteng. Ruang itu cukup besar untuk dimasuki seseorang. Di sana ditemukan botol air, makanan kemasan, selembar selimut, dan sebuah buku catatan. Isi buku itu membuat polisi meminta aku keluar dari rumah malam itu juga. Buku tersebut berisi jadwal kegiatanku. Jam berangkat kerja. Waktu pulang. Hari ketika aku membeli kebutuhan mingguan. Malam ketika aku tidur lebih awal. Bahkan ada catatan mengenai pakaian yang sering kugunakan.
Pada halaman terakhir tertulis. Dia mulai sadar. Pindahkan kamera sebelum tetangga pulang. Aku menginap di rumah seorang teman selama penyelidikan berlangsung. Polisi mencoba melacak akun media sosial itu, tetapi pelaku menggunakan jaringan publik dan beberapa alamat surel palsu. Mobil abu-abu yang kulihat juga tidak ditemukan dalam rekaman kamera lingkungan karena jalan tempatku tinggal tidak memiliki CCTV. Pemilik rumah diperiksa. Ia mengaku pernah kehilangan satu set kunci cadangan beberapa tahun sebelumnya, tetapi tidak pernah mengganti seluruh kunci rumah. Ketika ditanya tentang penghuni lama, ia mengatakan salah satu perempuan yang pernah menyewa rumah tersebut pergi secara tiba-tiba. Perempuan itu hanya meninggalkan pesan singkat bahwa ia merasa tidak aman. Polisi tidak pernah berhasil menemukan pelakunya. Aku segera membatalkan kontrak dan pindah ke apartemen kecil yang memiliki penjaga keamanan. Seluruh barangku diperiksa sebelum dibawa masuk. Aku mengganti nomor telepon, menutup akun media sosial, dan berhenti membagikan lokasi. Selama beberapa bulan, tidak ada kejadian aneh. Aku mulai merasa hidupku kembali normal. Lalu, pada suatu malam, hampir setahun setelah kejadian itu, aku menerima sebuah amplop tanpa nama pengirim. Amplop tersebut ditemukan petugas keamanan di depan pintu apartemenku. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto itu memperlihatkan aku sedang menutup tirai kamar apartemen. Gambar tersebut diambil dari gedung di seberang jalan. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan. Tirai hanya membuatmu merasa aman. Aku pindah lagi keesokan harinya. Sampai sekarang, aku tidak tahu siapa orang itu. Aku juga tidak tahu apakah ia masih mengawasiku atau hanya ingin membuatku terus hidup dalam ketakutan. Namun, satu hal yang kupelajari dari kejadian tersebut adalah bahwa rasa tidak nyaman seringkali muncul karena tubuh menyadari bahaya sebelum pikiran mampu menjelaskannya. Jangan abaikan suara yang terus berulang. Jangan menganggap remeh perubahan kecil di sekitar rumah. Periksa benda yang tidak seharusnya berada di sana. Dan yang terpenting, berhati-hatilah saat membagikan rutinitas, lokasi, atau bagian kehidupan pribadi di internet. Sebab terkadang, orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang berdiri di depan pintu. Melainkan orang yang sudah lama berada sangat dekat, mengamati dari tempat yang tidak pernah terpikir untuk kita periksa. Cerita 2. Pengejaran tanpa suara. Namaku Raka. Kejadian ini berlangsung ketika aku masih berusia 17 tahun dan tinggal bersama orang tuaku di Kota Batu, Jawa Timur. Sampai sekarang, aku masih menghindari berjalan sendirian setelah malam tiba. Bukan karena takut pada hantu, melainkan karena aku pernah menyadari bahwa manusia hidup bisa jauh lebih mengerikan daripada cerita apapun. Malam itu adalah Sabtu terakhir pada bulan Juli 2019. Udara pegunungan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun sejak sore dan menutupi sebagian jalan, membuat lampu-lampu kendaraan terlihat seperti lingkaran cahaya yang mengambang. Aku baru saja menonton film bersama sahabatku, Fajar, di sebuah pusat perbelanjaan. Filmnya memang menegangkan, tetapi kami keluar dari bioskop sambil tertawa dan mengomentari beberapa adegan yang menurut kami terlalu berlebihan. Jam di layar ponselku menunjukkan pukul 22.18. Ayah seharusnya menjemputku, tetapi beberapa menit sebelumnya beliau mengirim pesan bahwa ban mobilnya bocor. Aku diminta pulang menggunakan angkutan daring. Sayangnya, tidak ada pengemudi yang menerima pesanan kami. Mungkin karena hujan baru saja reda dan lokasi rumah kami cukup jauh dari pusat kota. Jalan sampai pertigaan saja, kata Fajar. Biasanya masih ada ojek yang menunggu di dekat minimarket. Kami pun berjalan menyusuri trotoar. Sebagian besar toko sudah tutup. Pintu besinya diturunkan, papan reklame dimatikan, dan hanya beberapa warung yang masih menyalakan lampu. Namun semakin jauh kami berjalan, suasana menjadi semakin sepi. Di sebelah kiri jalan terdapat bangunan-bangunan tua. Di sebelah kanan, deretan kebun apel membentang di balik pagar kawat. Kabut menutupi pepohonan sehingga hanya batang-batang hitam yang terlihat. Awalnya aku tidak menyadari sesuatu yang aneh. Sampai Fajar meraih lenganku. Jangan langsung menoleh, bisiknya. Ada apa? Kayaknya ada orang mengikuti kita. Aku menahan keinginan untuk melihat ke belakang. Kami tetap berjalan sambil berpura-pura berbincang. Dari pantulan kaca sebuah toko, aku melihat sosok laki-laki berjalan sekitar 30 meter di belakang kami. Ia mengenakan jaket hitam dengan tudung yang menutupi kepalanya. Tubuhnya tinggi dan kurus. Kedua tangannya berada di dalam saku jaket.
Sudah berapa lama? Tanyaku pelan. Sejak kita keluar dari gang dekat bioskop. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin orang itu hanya menuju arah yang sama. Jalan tersebut memang merupakan jalur utama menuju beberapa desa. Kami mempercepat langkah. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu juga berjalan lebih cepat. Kami menyeberang tanpa memberi tanda. Ia ikut menyeberang. Kami berhenti di depan mesin ATM dan berpura-pura hendak masuk. Ia berhenti di bawah pohon, seolah menunggu sesuatu. Saat itulah perasaanku berubah. Ini bukan kebetulan. Fajar mengeluarkan ponselnya, tetapi layar menunjukkan sinyal yang sangat lemah. Entah karena kabut atau wilayah tersebut memang memiliki jaringan buruk. Kita kembali ke jalan besar, kataku. Kalau berbalik, kita harus melewatinya. Aku melirik ke arah depan. Sekitar 200 meter dari tempat kami berdiri terdapat jalan kecil menuju sebuah kompleks villa. Aku pernah melewati daerah itu bersama keluarga. Jika terus berjalan, seharusnya ada pos keamanan di dekat pintu masuk. Kami masuk ke jalan tersebut. Lampu penerangan di sana jauh lebih sedikit. Hanya ada satu lampu setiap beberapa puluh meter. Beberapa villa tampak kosong, dengan halaman dipenuhi rumput dan daun kering. Laki-laki itu ikut berbelok. Kali ini ia tidak berusaha menyembunyikan niatnya. Langkahnya semakin cepat dan jarak di antara kami mulai berkurang. Lari, kata Fajar. Kami langsung berlari. Udara dingin menusuk tenggorokan. Sepatu kami menghantam aspal yang masih basah. Aku tidak berani menoleh, tetapi suara langkah di belakang terdengar semakin dekat. Di depan kami muncul persimpangan sempit. Tidak ada papan petunjuk, hanya 3 jalan gelap yang mengarah ke kompleks berbeda. Aku memilih jalan tengah. Setelah berlari sekitar 100 meter, kami menemukan bahwa jalan itu berakhir di sebuah pagar tinggi. Di balik pagar terdapat bangunan villa yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Buntu, kata Fajar terengah-engah. Kami berbalik. Sosok laki-laki itu sudah muncul di ujung jalan. Ia berjalan perlahan ke arah kami. Di bawah lampu yang redup, akhirnya aku bisa melihat wajahnya. Usianya mungkin sekitar 40 tahun. Wajahnya kurus, dengan kumis tipis dan bekas luka memanjang di pipi kanan. Matanya menatap kami tanpa ekspresi. Tangan kanannya tidak lagi berada di saku. Ia menggenggam sebilah benda logam yang bentuknya menyerupai pisau lipat. Fajar menarik napas tajam. Aku melihat ke kanan dan menemukan celah sempit di antara pagar villa dan dinding rumah kosong. Kami menyelinap masuk tanpa berpikir panjang. Celah itu membawa kami ke halaman belakang yang dipenuhi semak dan barang-barang rusak. Di pojok halaman berdiri sebuah gudang kecil. Pintunya tidak terkunci. Kami masuk, lalu menutup pintu dengan hati-hati. Ruangan itu gelap dan berbau tanah lembab. Aku menyalakan layar ponsel selama beberapa detik. Di dalamnya terdapat rak kayu, ember cat, alat berkebun, serta tumpukan kursi plastik. Kami bersembunyi di balik lemari tua. Aku mencoba menghubungi ayah, tetapi panggilan tidak tersambung. Fajar berhasil mengirimkan pesan singkat kepada kakaknya, berisi lokasi dan kalimat bahwa kami sedang dalam bahaya. Setelah itu, kami mematikan layar ponsel. Dari luar terdengar gerakan di antara rerumputan. Laki-laki itu telah masuk ke halaman. Ia tidak memanggil kami. Tidak mengancam. Tidak berteriak. Keheningan itulah yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Beberapa detik kemudian, gagang pintu gudang bergerak perlahan. Pintu terbuka. Sebuah bayangan panjang muncul di lantai. Laki-laki itu berdiri di ambang pintu, menunggu matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Aku menutup mulut dengan telapak tangan agar napasku tidak terdengar. Fajar duduk di sampingku dengan tubuh gemetar. Laki-laki itu masuk. Ia berjalan mengelilingi gudang, memeriksa bagian bawah meja dan di belakang rak. Sesekali ujung pisaunya mengenai benda-benda logam, menghasilkan bunyi gesekan yang membuat bulu kuduku berdiri. Ketika ia mendekati lemari tempat kami bersembunyi, aku melihat sebuah botol kaca di dekat kakiku. Aku mengambilnya dan melemparkannya ke sisi lain ruangan. Botol itu pecah. Laki-laki tersebut langsung bergerak menuju sumber suara. Aku memberi isyarat kepada Fajar. Kami keluar dari tempat persembunyian dan berlari menuju pintu. Namun sebelum berhasil keluar,
laki-laki itu menyadari gerakan kami. Tangannya berhasil mencengkeram bagian belakang jaketku. Aku terjatuh. Lututku menghantam lantai semen. Fajar mengambil ember cat kosong dan memukulkannya ke lengan laki-laki itu. Cengkeramannya terlepas. Aku bangkit, lalu kami berlari meninggalkan gudang. Di luar, kami mendengar suara kendaraan mendekat dari jalan depan. Cahaya lampu menyapu pagar villa. "Kakakku!" seru Fajar. Kami berlari menuju celah di samping rumah. Laki-laki itu mengejar, tetapi kami lebih dahulu mencapai jalan. Sebuah mobil berhenti mendadak. Kakak Fajar turun bersama dua warga yang kebetulan berjaga di pos lingkungan. Salah seorang membawa senter besar, sementara yang lain menghubungi polisi. Laki-laki berjaket hitam muncul dari celah pagar. Ketika melihat jumlah orang di depan kami, ia berbalik dan melarikan diri menuju kebun. Polisi tiba sekitar 20 menit kemudian. Mereka mencari di sekitar kompleks villa dan kebun, tetapi laki-laki itu tidak ditemukan malam itu. Aku memberikan ciri-cirinya, termasuk bekas luka di wajah dan jaket yang dikenakannya. Polisi juga mengambil rekaman kamera pengawas dari minimarket dan pintu masuk kompleks. 2 hari kemudian, seseorang ditangkap di sebuah terminal kecil di luar kota. Namanya Surya. Ia pernah beberapa kali dipenjara karena perampokan dan kekerasan. Polisi menemukan pisau lipat, tali plastik, sarung tangan, serta beberapa ponsel milik orang lain di dalam tasnya. Aku dan Fajar diminta datang untuk melakukan identifikasi. Aku langsung mengenalinya. Bekas luka di pipi itu tidak mungkin salah. Setelah ia resmi ditahan, kami mencoba kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun selama beberapa minggu, aku masih merasa ada seseorang yang mengikutiku. Aku selalu memeriksa kaca jendela, memperhatikan kendaraan yang berhenti terlalu lama, dan memastikan pintu rumah terkunci. Fajar mengalami hal yang sama. Kami tidak pernah lagi pulang malam tanpa dijemput. Aku pikir ketakutan itu hanya akibat trauma. Sampai sebulan setelah kejadian, aku menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut hanya berisi sebuah foto. Dalam foto itu, aku dan Fajar terlihat sedang berdiri di depan mesin ATM pada malam pengejaran. Foto tersebut diambil dari belakang, kemungkinan besar dari seberang jalan. Di bawah foto terdapat satu kalimat. "Surya seharusnya tidak mengejar kalian sendirian." Tanganku langsung dingin. Aku menunjukkan pesan itu kepada ayah, lalu kami melapor ke polisi. Penyelidikan baru dibuka. Polisi memeriksa ponsel Surya dan menemukan percakapan dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya. Dalam salah satu percakapan, Surya mengirimkan foto kami sesaat setelah keluar dari bioskop. Artinya, sejak awal kami tidak dipilih secara acak. Seseorang telah mengamati kami. Beberapa hari kemudian, muncul hal yang lebih mengerikan. Kamera keamanan rumah merekam sosok mengenakan jas hujan berdiri di seberang jalan pada pukul 2 dini hari. Wajahnya tertutup masker dan topi. Sosok itu tidak mendekati rumah. Ia hanya berdiri selama beberapa menit, menatap ke arah jendela kamarku, lalu pergi. Polisi meningkatkan patroli untuk sementara waktu. Ayah memasang lampu tambahan, pagar yang lebih tinggi, dan kamera di setiap sudut rumah. Namun orang tersebut tidak pernah tertangkap. Tidak ada lagi pesan setelah itu. Tidak ada lagi foto. Tidak ada ancaman tertulis. Beberapa tahun telah berlalu, dan aku kini tinggal di kota lain. Surya masih berada di penjara, tetapi identitas orang yang mengirim pesan tersebut tidak pernah terungkap. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Namun setiap kali berada di tempat ramai, aku sering merasa seseorang sedang memperhatikanku dari kejauhan. Kadang aku melihat sosok berdiri terlalu lama di dekat pintu keluar. Kadang sebuah kendaraan mengikuti arah perjalananku selama beberapa kilometer. Mungkin itu hanya ketakutan yang belum sembuh. Mungkin pikiranku terus mengulang malam tersebut karena aku hampir kehilangan nyawa. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah kuceritakan kepada Fajar. 3 bulan lalu, ketika sedang membersihkan kotak surat di depan rumah baruku, aku menemukan sebuah amplop tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan aku dan Fajar sedang berlari menuju kompleks villa pada malam kejadian. Foto tersebut diambil dari arah depan. Surya berada di belakang kami. Berarti orang yang memegang kamera berdiri di dalam kompleks dan menunggu kedatangan kami. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan berwarna merah.
Aku masih ingat jalan yang kamu pilih. Cerita 3, Bayangan dari Rumah Waringin. Di lereng timur Gunung Lawu, jauh dari permukiman dan jalan raya, berdiri sebuah rumah besar yang dikenal warga sebagai Rumah Waringin. Bangunannya tersembunyi di balik hutan pinus, kebun teh terbengkalai, dan semak berduri yang tumbuh semakin rapat setiap tahun. Tidak ada papan nama di depannya. Tidak ada pagar utuh yang menandai batas pekarangannya. Hanya tersisa 2 pilar batu yang telah retak, seolah menjadi gerbang menuju tempat yang seharusnya dilupakan. Menurut cerita warga desa Karangrejo, rumah itu pernah dimiliki oleh keluarga Wiradana, salah satu keluarga terpandang di daerah tersebut. Mereka tinggal di sana bersama para pekerja sampai suatu malam pada tahun 1974, seluruh penghuni rumah menghilang tanpa jejak. Meja makan masih tertata. Pakaian masih tergantung di lemari. Lampu minyak ditemukan dalam keadaan habis terbakar. Namun tidak ada seorang pun di dalam rumah. Polisi menduga keluarga itu pergi diam-diam karena masalah utang atau konflik pribadi. Akan tetapi, tidak ada catatan perjalanan, kendaraan mereka masih berada di garasi, dan semua dokumen penting ditemukan di ruang kerja. Warga memiliki penjelasan sendiri. Mereka percaya sesuatu telah hidup di dalam rumah itu jauh sebelum keluarga Wiradana datang. Sesuatu yang hanya terlihat ketika tidak ada cahaya. Sesuatu yang mampu berpindah melalui bayangan manusia. Sejak saat itu, tidak ada yang berani tinggal di sana. Orang yang masuk ke dalam pekarangan biasanya pulang dalam keadaan demam. Sebagian mengaku mendengar suara anggota keluarga yang telah meninggal. Ada juga yang merasa diikuti sampai ke rumah. Beberapa orang tidak pernah kembali. Aku tidak pernah benar-benar mempercayai cerita tersebut. Namaku Arga. Saat kejadian itu berlangsung, aku masih berusia 21 tahun dan sedang menjalani kuliah semester akhir di Solo. Aku menyukai tempat terbengkalai, terutama bangunan tua yang memiliki sejarah aneh. Bagiku, cerita mistis biasanya hanyalah campuran ketakutan, kesalahpahaman, dan imajinasi. Temanku, Bima, jauh lebih berani daripada aku. Ia gemar membuat video eksplorasi malam untuk kanal kecilnya. Sementara Danu, teman kami yang lain, selalu ikut meskipun sebenarnya mudah panik. Pada suatu malam di akhir musim hujan, Bima mengusulkan agar kami mendatangi rumah Waringin. Ia mengatakan ada seorang warga yang bersedia menunjukkan jalan menuju lokasi. Kami hanya perlu masuk, merekam beberapa ruangan, lalu pulang sebelum pukul 12 malam. Kalau videonya bagus, penonton pasti naik, katanya. Danu langsung menolak. Namun Bima terus mengejeknya sampai akhirnya ia berubah pikiran. Aku juga setuju. Bukan karena ingin membuktikan keberanian, melainkan karena rasa penasaran. Aku ingin melihat apakah rumah itu benar-benar seseram yang dikatakan orang. Menjelang malam, kami memarkir sepeda motor di dekat sebuah warung yang telah tutup. Dari sana, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jalan menuju rumah itu lebih buruk daripada perkiraanku. Tanahnya licin dan dipenuhi akar pohon. Kabut turun perlahan, menyusup di antara batang-batang pinus. Udara semakin dingin meskipun kami terus bergerak. Orang yang seharusnya menunjukkan jalan tidak datang. Ia hanya mengirimkan peta sederhana melalui pesan singkat, lalu berhenti membalas. Setelah hampir 40 menit berjalan, kami menemukan 2 pilar batu yang tertutup lumut. Di baliknya, rumah Waringin berdiri dalam kegelapan. Bangunan itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dalam foto-foto lama. Bagian depannya memiliki balkon panjang dengan pagar kayu yang telah lapuk. Beberapa jendela pecah, sementara jendela lainnya ditutup papan dari dalam. Sebuah pohon beringin tumbuh terlalu dekat dengan bangunan. Akarnya menembus teras, merambat ke dinding, dan melilit salah satu tiang penyangga. Yang paling aneh adalah tidak terdengar suara hewan. Tidak ada jangkrik. Tidak ada burung malam. Bahkan angin yang sebelumnya menggoyangkan pepohonan seakan berhenti ketika kami melewati gerbang. Bima menyalakan kamera. Rumah Waringin, katanya sambil tersenyum ke arah lensa. Tempat hilangnya keluarga Wiradana. Danu berdiri di belakangnya sambil memeluk kedua lengannya. Kita ambil gambar dari luar saja, katanya. Tidak perlu masuk. Bima mengabaikannya. Pintu utama rumah sedikit terbuka. Pada permukaannya terdapat bekas guratan panjang, seperti sesuatu pernah menyeret benda tajam dari atas ke bawah. Aku mendorong pintu itu perlahan. Udara dari dalam terasa dingin dan lembab.
Bau tanah, kayu busuk, dan kain lama memenuhi hidungku. Kami menyalakan senter masing-masing, lalu masuk satu persatu. Ruangan pertama adalah aula utama. Lantainya terbuat dari ubin bermotif bunga yang sebagian telah pecah. Di tengah ruangan terdapat meja bundar dengan vas keramik yang masih berdiri tegak. Sebuah tangga besar mengarah ke lantai 2. Di dinding dekat tangga tergantung beberapa lukisan keluarga. Wajah-wajah di dalam lukisan telah rusak karena kelembapan, kecuali satu sosok perempuan yang berdiri di bagian belakang. Wajahnya masih terlihat jelas. Matanya seolah menatap kemanapun kami bergerak. Bima mendekatkan kameranya. "Ini pasti Nyonya Laras Wiradana," katanya. Ketika cahaya kamera mengenai lukisan, aku melihat sesuatu di belakang sosok perempuan itu. Bayangan tinggi berdiri dekat tirai, nyaris menyatu dengan latar belakang. Aku mengira itu hanya bagian dari lukisan. Namun ketika Bima memindahkan kameranya, bayangan tersebut tidak ikut terkena perubahan cahaya. Aku mencoba melihat lebih dekat. Bayangan itu sudah hilang. Kami melanjutkan perjalanan menuju ruang tengah. Di sana terdapat sofa yang ditutupi kain putih, lemari kaca berisi piring, dan jam besar yang telah berhenti pada pukul 23.47. Di atas meja terdapat sebuah album foto. Danu melarang Bima menyentuhnya, tetapi Bima malah membuka halaman pertama. Foto-foto di dalamnya menunjukkan kehidupan keluarga Wiradana. Mereka sedang makan bersama, berdiri di kebun, merayakan ulang tahun, dan berfoto di depan rumah. Pada beberapa foto awal, tidak terlihat hal aneh. Namun semakin jauh kami membalik halaman, semakin sering bayangan hitam muncul di latar belakang. Awalnya hanya berupa noda gelap di dekat pintu. Kemudian bentuknya semakin menyerupai manusia. Pada foto terakhir, bayangan itu berdiri tepat di belakang seluruh keluarga. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Kepalanya menunduk, seakan mengamati mereka dari atas. Danu menutup album tersebut dengan keras. "Cukup. Kita pulang." Tiba-tiba kamera Bima mati. Ia mengganti baterai, tetapi layar kamera tetap gelap. Senter Danu juga mulai berkedip. Cahaya di dalam ruangan menjadi tidak stabil, membuat bayangan furnitur bergerak di dinding. Lalu terdengar suara langkah dari lantai 2. Langkah itu pelan, tetapi jelas. Seseorang sedang berjalan dari ujung koridor menuju tangga. Kami bertiga menatap ke atas. Tidak ada siapapun. Bima memanggil, mungkin berharap ada penjaga atau orang iseng yang bersembunyi di sana. Tidak ada jawaban. Namun langkah tersebut tidak berhenti. Suara itu semakin dekat sampai berhenti tepat di bagian atas tangga. Cahaya senterku tidak mampu menjangkau seluruh koridor. Aku hanya melihat pagar kayu, pintu-pintu kamar, dan kegelapan yang menggantung di antara keduanya. Kemudian sebuah tangan muncul di pagar lantai 2. Jarinya panjang dan sangat kurus. Tangan itu bergerak menyusuri pegangan tangga, tetapi tidak ada tubuh yang terlihat di belakangnya. Danu berteriak dan berlari menuju aula. Kami segera mengikutinya. Saat tiba di depan pintu utama, pintu itu telah tertutup. Bima menarik gagangnya sekuat tenaga, tetapi pintu tidak bergerak sedikit pun. Aku ikut mendorong dari samping. Kayunya terasa seperti telah menyatu dengan dinding. Danu berusaha membuka salah satu jendela, tetapi papan yang menutupnya terpasang dari luar. Padahal saat kami tiba, aku yakin beberapa jendela tidak tertutup papan. Dari belakang kami terdengar suara napas. Berat. Panjang. Terlalu dekat. Kami berbalik bersamaan. Sosok hitam berdiri di bawah tangga. Tubuhnya tinggi dan sangat kurus. Bagian lengannya hampir mencapai lutut. Tidak ada pakaian, kulit, atau wajah yang terlihat. Seluruh tubuhnya tampak seperti ruang kosong yang mengambil bentuk manusia. Cahaya senter tidak memantul dari permukaannya. Cahaya itu justru menghilang ketika mengenainya. Bima mengangkat kamera yang mati dan mencoba merekam. Entah bagaimana, layar kamera menyala kembali. Di layar tersebut, sosok itu terlihat jauh lebih dekat daripada posisi sebenarnya. Ia berdiri tepat di belakang Danu. Aku menarik Danu menjauh. Pada saat yang sama, seluruh pintu kamar di lantai 2 terbuka bersamaan. Dari dalamnya terdengar bisikan banyak orang. Mereka mengucapkan nama kami dengan suara yang berbeda-beda. Ada suara perempuan tua. Ada suara anak kecil.
Ada suara laki-laki yang terdengar seperti ayahku. Aku tahu ayahku berada di rumah, ratusan kilometer dari tempat itu. Namun suara tersebut terdengar begitu nyata sehingga aku hampir menjawab. Sosok hitam mulai bergerak. Ia tidak berjalan. Tubuhnya meluncur di atas lantai, sementara bagian lehernya perlahan memanjang. Kepala tanpa wajah itu miring ke arah kami. Danu memukul kaca jendela dengan kaki kursi. Sekali, dua kali, lalu kaca itu pecah. Kami memanjat keluar melalui lubang sempit. Pecahan kaca melukai lenganku, tetapi aku tidak merasakan sakit. Aku hanya ingin meninggalkan rumah tersebut. Kami berlari melewati halaman. Kabut telah menutup hampir seluruh jalan. Pohon-pohon yang sebelumnya berjauhan tampak berdesakan, membuat jalur yang kami lewati berubah. Bima berlari paling depan sambil membawa kamera. Tiba-tiba ia berhenti. Di layar kameranya terlihat sosok hitam berdiri di antara kami, meskipun mata kami tidak melihat apapun di tempat tersebut. Jangan lihat layar, teriakku. Bima menjatuhkan kamera, lalu kami kembali berlari. Setelah tersesat hampir 1 jam, kami akhirnya menemukan sepeda motor. Kami meninggalkan lokasi tanpa mengambil kamera yang jatuh. Tidak seorang pun berbicara sepanjang perjalanan pulang. Selama beberapa hari, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu terjadi karena ketakutan. Mungkin tangan di pagar hanyalah kain. Mungkin sosok di bawah tangga merupakan bayangan pohon. Mungkin kami panik karena udara dingin dan kurang tidur. Namun penjelasan tersebut runtuh ketika Danu mengirimkan sebuah foto. Foto itu diambil ibunya pada pagi hari setelah kami kembali. Danu sedang tidur di sofa. Di dinding belakangnya terlihat bayangan tinggi, meskipun cahaya matahari masuk dari arah yang seharusnya membuat bayangan jatuh ke sisi lain. 2 hari kemudian, Danu berhenti membalas pesan. Ketika aku dan Bima datang ke rumahnya, ibunya mengatakan Danu belum keluar dari kamar sejak malam sebelumnya. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Setelah didobrak, kamar itu kosong. Jendelanya tertutup. Tidak ada jalan keluar lain. Di atas tempat tidur hanya ditemukan tanah basah dan sehelai daun beringin. Polisi melakukan pencarian, tetapi tidak menemukan apapun. Sejak Danu menghilang, Bima berubah. Ia berhenti membuat video dan jarang keluar rumah. Ia mengatakan bayangan itu muncul di setiap rekaman yang dibuatnya, bahkan pada video yang direkam sebelum kami mendatangi rumah Waringin. Beberapa bulan kemudian, Bima pindah bersama keluarganya. Ia mengganti nomor telepon dan memutuskan hubungan dengan hampir semua orang. Pesan terakhirnya kepadaku hanya berisi 1 kalimat. Bayangan itu tidak mengikuti kita dari rumah. Kita yang membawanya keluar. Aku mencoba melanjutkan hidup. Aku lulus, bekerja di kota lain, dan tidak pernah kembali ke desa Karangrejo. Akan tetapi, setiap kali berada di ruangan dengan cahaya redup, aku selalu memeriksa bayanganku. Pada awalnya, tidak ada yang aneh. Lalu perlahan aku menyadari sesuatu. Kadang-kadang, ketika aku mengangkat tangan, bayanganku terlambat mengikuti gerakanku. Kadang-kadang, ketika aku berjalan, bayangan itu tetap diam selama beberapa detik. Dan pada malam-malam tertentu, aku melihat ada bayangan kedua di belakangnya. Bayangan yang jauh lebih tinggi. Bayangan yang kepalanya menunduk ke arahku. Tadi malam, aku terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di samping tempat tidur. Aku tidak berani membuka mata. Aku hanya berbaring diam sampai matahari terbit. Ketika akhirnya aku bangun, lantai kamarku dipenuhi tanah basah. Di atas meja terdapat sebuah kamera tua yang seharusnya masih tertinggal di hutan. Kamera milik Bima. Layarnya menyala dengan sendirinya. Di dalamnya ada rekaman baru. Rekaman itu menunjukkan diriku sedang tidur. Di samping tempat tidur, sosok hitam berdiri tanpa bergerak. Salah satu tangannya terangkat, menunjuk ke arah kamera. Kemudian kepalanya berputar perlahan. Meskipun tidak memiliki wajah, aku tahu ia sedang menatapku. Sebelum rekaman berakhir, terdengar suara Danu dari balik kegelapan. Ia memanggil namaku dan memintaku kembali ke rumah Waringin. Sejak melihat rekaman itu, aku tidak pernah lagi mematikan lampu. Namun sekarang aku mengerti bahwa cahaya tidak mampu menghentikannya. Cahaya hanya membuatnya lebih mudah melihat bayangan yang telah menempel padaku. Dan setiap malam, bayangan itu terlihat semakin dekat.